Ingat, angin itu bertiup di lembah yang curam. Rupanya kalimat terakhir ini terinspirasi. Begitu selesai mereka berdua mencari makamnya Abu Ayyub Al-Ansori, ditemukan, mereka berdua berdoa di makamnya Abu Ayyub Al-Ansori. Kemudian Mehmet membuat persiapan. Mehmet tahu persis ada satu titik terlemah Konstantinopel itu. Titik terlemah Konstantinopel itu adalah di pelabuhan Golden Horn, tanduk emas. Untuk sampai ke pelabuhan itu melalui selat kecil tidak mungkin lagi, karena selatnya sudah dikasih rantai. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hikmahnya dari ini semua? Yang pertama, seorang Al-Fatih itu punya visi yang jelas dalam kehidupan. Cita-cita Al-Fatih ini bukan sekedar menaklukkan kota, ingin menjadi orang yang dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik panglima. Pada malam hari ini kita mencoba mengambil pelajaran dari sebuah sejarah gemilang, ya, masa kejayaan Islam di masa fase peradaban manusia itu yang fase ketiga. Nah, jadi ada 5 fase peradaban manusia itu kata Nabi SAW. Yang pertama adalah fase nubuah, fase kenabian. Itu berakhir setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Nah, sesudah selesai fase itu kita masuk kepada fase peradaban yang kedua, khilafah ala minhaj an-nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti cara Nabi memerintah. Ulama bersepakat inilah fasenya 4 orang khulafaur rasyidin, ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Walaupun ada ulama yang juga mencoba menafsirkan dengan tafsiran yang sangat kuat, ada satu lagi khalifah yang bisa dikatakan masuk ke dalam fase ini. Siapa dia? Cicitnya Umar bin Khattab, yakninya Umar bin Abdul Aziz. Namun demikian yang paling kuat itu yang 4 itu tadi, ya, mayoritas ulama sepakat untuk itu. Kemudian setelah fase kedua ini selesai, kita masuk ke fase ketiga. Inilah yang disebut dengan mulkan adon, kekuasaan yang menggigit. Kekuasaan yang menggigit dengan gigi geraham, sampai begitu kata Nabi SAW. Kenapa disebut dengan kekuasaan yang menggigit dengan gigi geraham? Karena kekuasaan itu, kekhalifahan itu tidak diserahkan kepada khalifah yang lainnya, kecuali diserahkan kepada anak, cucu, keturunan, dan orang-orang yang punya hubungan kekeluargaan. Jadi ini kekhalifahan tapi sistemnya monarki, kerajaan. Nah, kita mengenal ini di masanya ada Umayyah, kekhalifahan Umayyah, ada Abbasiyah, dan ada Utsmaniyah. Nah, terakhir itu di Turki Utsmani yang dihancurkan oleh Mustafa Kemal Laknatullah pada tanggal 3 Maret 1924. Nah, ketika berakhirnya fase khilafah mulkan adon tadi, khilafah Turki Utsmani runtuh, maka masuklah ke fase keempat peradaban manusia. Inilah fase kita sekarang. Apa itu? Mulkan Jabariyah. Apa fase mulkan Jabariyah ini? Ini fase kekuasaan yang zalim. Jadi jangan heran kalau di seluruh dunia, timur, barat, utara, dan selatan, dunia dipenuhi dengan kezoliman-kezoliman dan dipimpin oleh orang-orang zalim. Jangan heran Bapak Ibu, karena inilah fasenya bernama dengan mulkan Jabariyah. Nah, sekarang kita akan lihat di fase mulkan adon tadi, ya, ada satu prestasi gemilang luar biasa yang ditorehkan anak muda berusia 23 tahun. Nah, siapa dia? Namanya Mehmet yang kedua, atau Mahmud yang kedua, atau Muhammad yang kedua dari kekhilafahan Turki Utsmaniyah. Beliau berjuluk Al-Fatih. Jadi Al-Fatih itu bukan nama aslinya. Al-Fatih itu adalah julukannya setelah beliau menaklukkan satu kota yang disebut dengan Konstantinopel. Nah, ini bermula sebenarnya dari hadis Nabi SAW yang dibawa oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda akan ditaklukkan kotanya Heraklius. Nah, penguasa Romawi Timur waktu itu, ya, kotanya Heraklius. Nabi menyebutnya Konstantiniah, kita menyebutnya Konstantinopel. Nah, lalu lanjutan hadis itu luar biasa Bapak Ibu, memberikan motivasi dahsyat. Akan ditaklukkan kotanya Heraklius, Konstantiniah. Panglima yang menaklukkan kota itu adalah sebaik-baik panglima, dan tentara yang menaklukkan kota itu adalah sebaik-baik tentara. Jadi akhirnya berlomba-lombalah kaum muslimin untuk menjadi termasuk orang yang dalam dimaksud oleh hadis itu.
Kalau jika dia panglima, dia ingin menjadi panglima terbaik seperti dimaksudkan dalam hadis itu. Jika dia seorang prajurit, mereka juga ingin menjadi prajurit terbaik seperti yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis itu. Termasuk Abu Ayyub Al-Ansari sendiri, pada usia 91 tahun beliau mengikuti ekspedisi penaklukan Konstantinopel dan berakhir dengan kematian yang indah. Beliau syahid dalam pertempuran itu, lalu kemudian dimakamkan di dekat tembok Konstantinopel. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penantiannya berabad-abad. Ada 800 tahun berbagai pemuda-pemuda Islam, pejuang-pejuang Islam mencoba untuk menaklukkannya, tapi tidak juga mampu. Akhirnya penantian itu terjawab ketika lahirlah seorang dari kesultanan atau kekhilafahan Turki Utsmaniyah yang namanya Sultan Mehmed yang kedua ini. Bapak dan Ibu, sejarah Turki itu sebenarnya berasal dari antara Mongol dengan Cina. Bangsanya disebut dengan bangsa Turk. Kemudian mereka hijrah ke Asia Kecil. Mereka mendirikan di sana kerajaan Islam Saljuk namanya. Nah, di antara pemimpin-pemimpin mereka ada namanya Sultan Utsman Bey Urtugul Algozi. Sultan Utsman Bey Urtugul Algozi itu pada tahun 1280 beliau itu bermimpi. Apa mimpinya malam hari? Tumbuh pohon besar dari dada beliau. Pohonnya besar sekali. Lalu kemudian beliau terbangun dari mimpinya, beliau takwilkan mimpi ini berarti ini waktunya beliau untuk memperbesar kekhilafahan kerajaan Islam Saljuk ini. Lalu kemudian beliau mendeklarasikan berdirinya Turki Utsmaniyah. Jadi Turki itu berasal dari bangsa mereka Turk. Utsmaniyah itu berasal sebenarnya salah satunya adalah karena bangsa Turk itu telah menganut Islam secara massal di zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Jadilah namanya Turki Utsmaniyah. Nah, khalifah-khalifahnya banyak sekali. Nah, yang paling fenomenal tentunya Khalifah Al-Fatih yang akan kita bahas malam hari ini. Beliau adalah anaknya putra dari Sultan Murad yang kedua. Ketika Sultan Murad yang kedua sedang membaca tilawatil Quran, membaca tilawah Quran, surah Al-Fat ayat 29. Surah Al-Fatnya surah kemenangan. Lalu kemudian beliau mendapatkan kabar dari ajudannya bahwa istrinya telah melahirkan. Lalu ada kalimat yang menarik sekali. Apa kata Sultan Murad yang kedua? Beri dia nama Mehmed atau Mahmud. Itu salah satu juga nama Rasulullah SAW. Sebagai penghormatan kita kepada Nabi SAW, aku yang memberikannya nama, biarkan Allah yang menentukan nasibnya. Ini yang disampaikan oleh Sultan Murad yang kedua. Nah, kemudian pada usia 12 tahun Mehmed ini sempat naik tahta kerajaan. Nah, karena situasi politik yang sangat luar biasa, gonjang-ganjingnya Mehmed naik. Siapa yang menaikkannya? Yang menjadikan dia naik memimpin itu adalah Perdana Menteri Khalil Pasha. Nah, tapi karena gonjang-ganjingnya akhirnya dinaikkan lagi, diturunkan lagi, naik lagi lah Sultan Murad yang kedua. Nah, Mehmed kecil ini punya guru, namanya adalah Syekh A'ak Samsudin. Orang Eropa itu lidahnya tuh agak keselio, nggak bisa bilang itu, jadi sehingga mereka akrab menyebut Syekh ini dengan sebutan Syekh Syamsuddin. Nah, yang menarik adalah ketika kecil, belum berusia 8 tahun, Mehmed ini punya watak sebagaimana wataknya anak-anak sultan, anak-anak raja, kurang patuh dengan gurunya. Nah, ada proses timbang terima, penyerahan total dari Sultan Murad yang kedua kepada gurunya Syekh Syamsuddin. Apa kata Sultan Murad yang kedua? Syekh, ini anak saya, didik dia untuk menaklukkan Konstantinopel. Itu kata Sultan Murad yang kedua. Didik sampai jadi orang besar, didik sampai menaklukkan Konstantinopel, dan saya berikan Anda kewenangan untuk memukul anak saya kalau dia tidak patuh pada Anda. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Detik itu juga Sultan Murad yang kedua begitu selesai ngomongnya bahwa saya berikan kewenangan, Anda boleh pukul anak saya kalau seandainya dia tidak patuh pada Anda. Detik itu juga di depan Sultan Murad yang kedua, itu Mehmed dipukul dadanya oleh gurunya Syekh Syamsuddin. Ketika itu apa yang dirasakan Mehmed kecil? Dia mulai sadar bahwa gurunya punya kekuasaan besar atas dirinya. Sejak saat itu dia patuh sepatuh-patuhnya pada gurunya. Ini kunci Bapak Ibu. Nah, ketika seorang murid patuh kepada gurunya, apa yang dia dapatkan? Pertama, dia dapatkan keberkahan. Asbab dia mendapatkan keberkahan ilmu itu dahsyat ilmu yang dia dapatkan.
Capaian Mehmet itu melejit. Pada usia 8 tahun Sultan Mehmet ini sudah hafal Quran 30 juz berikut ribuan hadis. Pada usia 8 tahun Sultan Mehmet juga sudah menguasai ilmu fisika. Pada usia 8 tahun Sultan Mehmet ini ternyata sudah terbiasa qiyamul lail atau sholat tahajud, dan sejarah mencatat Mehmet tidak pernah tinggal tahajud sampai dia wafat dari usia dia 8 tahun. Kemudian pada usia 8 tahun ini juga Mehmet sudah menguasai 6 bahasa dunia. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada nggak anak umur 8 tahun yang begini capaiannya? Ada kira-kira sekarang? Hafal Quran 30 juz berikut ribuan hadis, mengerti ilmu fisika, mengerti 6 bahasa dunia, tidak pernah meninggalkan tahajud. Ada nggak kira-kira? Nah, ini buah, ya, buah dari seorang murid yang sangat patuh pada gurunya. Nah, kemudian pada usia 22 tahun Sultan Murad yang kedua wafat. Apa yang terjadi? Mehmet naik lagi. Begitu Mehmet naik lagi, kemudian Perdana Menterinya tetap diangkatnya Halil Pasha. Nah, kemudian Mehmet itu dari kecil sudah punya visi yang jelas. Bahkan dia pernah waktu kecil dibawa oleh ayahnya Sultan Murad yang kedua ke atas puncak bukit, di mana samar-samar dari kejauhan itu kelihatan ujung-ujung kemegahan dari tembok Konstantinopel itu. Lalu apa kata ayahnya Sultan Murad yang kedua? Nak, itulah tembok yang akan kamu taklukkan nanti. Itulah kota yang akan kamu rebut nanti. Itu kata ayahnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya ketika Mehmet naik tahta, dia selalu berpikir bagaimana cara menaklukkan Konstantinopel. Dapat gangguan dari siapa? Perdana Menterinya sendiri, Halil Pasha. Halil Pasha ini selalu membuat ragu, selalu bagaimana berusaha membatalkan Mehmet untuk mengurungkan niatnya melaksanakan ekspedisi penaklukan Konstantinopel. Karena ternyata sejarah mencatat Halil Pasha ini agak sedikit masuk angin kalau istilah kita sekarang. Dapat bisikan dari sebelah. Lalu kemudian yang terjadi apa? Keluarlah satu quotes. Ini kalau anak muda sekarang mengatakan quotes Bapak Ibu. Satu kata-kata mutiara yang rasanya bisa kita ambil pelajaran. Apa kata Mehmet kepada Halil Pasha? Wahai Halil Pasha, ada satu kalimat yang diajarkan leluhur saya kepada saya. Apa itu kalimatnya? Membuat sejarah tidak diperuntukkan bagi para pengecut. Nah, ini dahsyat nih kalimatnya. Membuat sejarah tidak diperuntukkan bagi para pengecut. Karena memang para pengecut nggak akan mungkin buat sejarah Bapak Ibu. Lalu Mehmet tetap jalan dengan misinya. Dia mencari seorang ahli senjata untuk membuat meriam besar untuk menjebol tembok Konstantinopel itu. Pilihan jatuh kepada seorang Nasrani yang bernama Urban. Urban ini seniman senjata Bapak Ibu, ahli membuat meriam, dia membuat senjata, dan dia sedang tinggal di Konstantinopel. Dengan sebuah cara trik akhirnya dia berhasil didatangkan ke Turki Utsmani. Lalu kemudian apa kata Mehmet ini? Wahai Urban, tolong buatkan saya meriam, diameternya sekian, panjangnya sekian, daya tembaknya sekian. Sebagai seorang ahli senjata, Urban tahu ini maksudnya senjata mau diarahkan kemana. Lalu Urban bertanya, wahai Sultan, apakah yang Anda maksud Anda ingin menaklukkan Konstantinopel? Lalu kemudian apa kata Mehmet ini? Kalau iya, emangnya kenapa? Ditantang balik. Iya betul, saya mau menaklukkan Konstantinopel, saya mau menjebol tembok itu. Lalu apa kata Urban? Kebetulan Sultan, saya sudah sakit hati dengan penguasa Konstantinopel. Sudah 1 tahun saya di sana, saya dijanjikan disuruh bikin proyek senjata. Senjata buatan saya mau dibeli, tapi nggak juga dibeli. Ya sudah, karena kebetulan Anda mau, saya mau buat. Dibuatkanlah senjata itu. Begitu dibuat, diuji coba, ternyata Mehmet yang juga ahli fisika ini tahu persis ini kekuatan senjata belum bisa untuk menjebol tembok Konstantinopel. Lalu apa kata Sultan Mehmet ini? Buatkan saya 3 kali lipat lebih besar daripada meriam ini. Kelabakanlah si Orban ini. Lalu Orban berkata, Sultan, ini bagaimana caranya? Apa kata Mehmet? Saya tidak mau tahu bagaimana caranya. Terserah Anda. Pokoknya saya bayar Anda dengan harga yang mahal. Akhirnya dibuatlah lagi meriam itu, tercetaklah meriam yang akhirnya dinamakan meriam Basilia. Meriam itu besar sekali, kemudian dicetak dibuat dari kepingan jutaan kepingan uang logam yang dilebur lagi, dicetak ulang jadi meriam. Mirip dengan cara membuat seperti kepompong, ditanam di tanah lalu cetakannya itu diguyurin dengan cairan dari uang logam tadi. Nah, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, ini setahun persiapannya. Begitu setahun selesai, kebetulan juga Konstantinopel penguasanya zolim sekali, menetapkan upeti yang sangat tinggi dan Turki Utsmani dipalak habis-habisan. Akhirnya apa? Nah, ini kesempatan, dapat alasan, ekspedisi berlanjut. Kemudian Mehmet menseleksi 250.000 pasukannya, dan semuanya pasukannya taat kepada Allah. Tidak ada satupun pasukan Mehmet itu yang ahli maksiat, semuanya orang-orang soleh. Jadi yang dipilih itu berdasarkan kesolehan.
Dan di antara pasukan Mehmet itu yang paling kuat itu adalah pasukan elitnya yang bernama Janissary. Janissary itu adalah seorang terdiri dari pemuda-pemuda yang belum menikah dan orang-orang soleh semua yang rata-rata ditemukan di saf-saf pertama sholat subuh berjamaah. Nah, ini dahsyatnya luar biasa. Lalu kemudian berangkatlah Mehmet ini dengan 250.000 pasukannya menuju Konstantinopel. Singkat cerita, dua pasukan sudah berhadap-hadapan, lalu kemudian mereka tidak juga mau menyerahkan kota Konstantinopel itu, bahkan mengejek. Ya, penguasa Konstantinopel mengejek, ayah Anda juga pernah ingin mencoba menaklukkan ini dan gagal. Lalu apa kata Mehmet? Hari ini aku akan mengakhiri kisah itu. Lalu kemudian terjadilah pertempuran 40 hari pertama, pasukan Mehmet ini dipukul mundur, Bapak dan Ibu ini dimuliakan Allah. Kenapa? Jarak tembak masih kelewat jauh. Dan meriam Basilia ini ternyata punya kelemahan. Dalam satu hari hanya bisa 7 kali ditembakkan. Setelah ditembakkan meriam ini, maka ini harus diredakan dulu panasnya. Sebab kalau dipaksakan meriam bisa pecah. Nah, pada saat meriam sedang didinginkan, ya, tiba-tiba tembok yang sudah mulai jebol itu dibangun lagi oleh orang Konstantinopel sehingga tidak selesai. 40 hari pertama pasukannya dipukul mundur. Dalam kondisi yang sedemikian beratnya, Mehmet agak sedikit tertekan karena merasa akan gagal dengan misinya ini. Tiba-tiba datanglah gurunya. Nah, Bapak dan Ibu, inilah fungsi guru yang luar biasa. Gurunya Syekh Syamsuddin datang ke baraknya, kemudian masuk ke dalam tendanya. Dia sangat takzim, dia cium tangan gurunya, dia ucapkan salam. Kemudian apa kata gurunya? Mehmet, saya sebelum kesini sudah 3 hari berturut-turut sholat istiqoroh. Saya meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah misi penaklukan ini akan berhasil atau tidak. Nah, ini guru ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi gurunya datang itu tidak sekedar datang, sebelumnya dia minta petunjuk, bermunajat sama Allah tentang ekspedisi yang dilakukan oleh muridnya. Lalu kemudian apa kata gurunya Syekh Syamsuddin? Tadi malam saya bermimpi bertemu dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Orang yang sahabat yang dimakamkan di tembok Konstantinopel yang membawa hadis tentang penaklukan Konstantinopel itu. Lah, Abu Ayyub Al-Ansari datang dalam mimpiku lalu menunjukkan di mana makamnya dan meminta aku untuk menunjukkan padamu makamnya, dan Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan bahwa kamulah komandan atau panglima yang dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW itu. Kamu tidak akan bisa untuk mengulang lagi kalau tidak sekarang kamu optimalkan kemampuanmu, tunjukkan kemampuanmu yang mengagumkan itu, kata gurunya. Dikasih semangat. Dan ada satu lagi kata kunci gurunya, ingat, angin itu bertiup di lembah yang curam. Rupanya kalimat terakhir ini terinspirasi. Begitu selesai mereka berdua mencari makamnya Abu Ayyub Al-Ansari, ditemukan, mereka berdua berdoa di makamnya Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian Mehmet membuat persiapan. Mehmet tahu persis ada satu titik terlemah Konstantinopel itu. Titik terlemah Konstantinopel itu adalah di pelabuhan Golden Horn, tanduk emas. Untuk sampai ke pelabuhan itu melalui selat kecil tidak mungkin lagi, karena selatnya sudah dikasih rantai. Jadi ranjau laut tempo dulu itu Bapak Ibu, rantai besar itu dibentangkan dari pulau ke pulau di selat itu, sehingga nggak bisa lagi lewat kapal-kapalnya Mehmet ini. Lalu apa yang dilakukan? Sultan Mehmet membuat suatu kebijakan yang dianggap gila di zaman itu. Ada bukit di dekat situ, namanya Bukit Galata, tingginya sekitar 4,8 km. Apa yang dilakukan? Dalam satu malam saja Mehmet memerintahkan sisa pasukannya menarik 70 kapal berikut dengan meriam Basilia itu ke puncak bukit untuk diluncurkan ke sebelah. Ini kode dari gurunya. Angin bertiup kencang itu di lembah yang curam. Jadi dinaikkan 70 kapal itu, diluncurkan ke sebelah, memutus ke pelabuhan Golden Horn, melewati rintangan ranjau-ranjau laut yang berupa rantai-rantai besar tadi. Dalam satu malam selesai. Tapi yang unik adalah sebelum prosesi penarikan 70 kapal itu, semua pasukan, sisa pasukannya pada komplain. Mengatakan apa? Sultan, ini tidak mungkin Sultan. Bukit ini nggak pernah dijamah manusia sebelumnya. Tidak mungkin kita bisa Sultan. Apa jawab Sultan Al-Fatih? Ini satu quotes lagi keluar Bapak Ibu. Kalau anak muda sekarang mengatakan, jangan pernah kamu mengatakan tidak mungkin kepada saya sebelum kamu mati ketika mencobanya. Nah, itu kalimatnya Al-Fatih itu. Jangan pernah mengatakan tidak mungkin kepada saya sebelum kamu mati ketika mencobanya. Karena memang dunia ini Bapak Ibu bukan soal mungkin gak mungkin, tapi soal mau atau tidak mau. Manjadda, kan ini di mana ada kemauan di situ ada jalan. Akhirnya apa yang terjadi? Selesai satu malam. Terkejutlah semua orang Konstantinopel. Mereka ketakutan sekali ketika pasukan sudah siap tempur. Apakah setelah kapal pindah diserbu langsung? Tidak. Ada jeda 2 hari.
Apa jedanya? Sultan Mehmet perintahkan besok kita puasa sunnah semuanya. Seluruh pasukan puasa sunnah, munajat. Lalu kemudian Syekh Syamsuddin memompa semangat mereka dengan hadis-hadis dan ayat-ayat tentang perjuangan. Kemudian malamnya mereka tahajud. Kemudian mereka sholat subuh berjamaah di pantai Marmara itu, dekat dengan sholat Golden Horn. Dan itu sholat subuhnya itu sholat subuh terpanjang dalam sejarah peradaban manusia. Panjangnya itu 4 km sholat subuh itu, karena pasukannya sangat banyak sekali dan semuanya taat sama Allah. Kemudian hari Selasa tepat ya 29 Mei ya 1453 Masehi ya, terjadilah perang dahsyat. Akhirnya tembok itu jebol, kemudian ditaklukkanlah kota Konstantinopel itu. Begitu masuk ke kota Konstantinopel, kemudian Sultan Mehmet yang akhirnya dapat gelar Al-Fatih, sang penakluk, Sultan ini merubah nama kota ini dari Konstantinopel menjadi Islambul, Bandar Islam, itu nama aslinya. Tapi karena orang Eropa nggak bisa bilang, lidahnya agak terpleset bilang Islambul, itu jadilah Istanbul seperti sekarang yang kita kenal. Lalu ada gereja besar di situ namanya Hagia Sophia, tidak dirusak oleh Mehmet ini, tapi justru dibeli dengan uang pribadinya. Lalu kemudian dirubah menjadi Masjid Hagia Sophia. Gambar Yesus dan Bunda Maria tidak dirusak sama sekali, cuma ditutup saja, kemudian dibuatkan kaligrafi Allah dan Muhammad di kanan dan kirinya. Tidak ada satupun darah yang tertumpah di dalam kota itu ketika kota itu sudah ditaklukkan. Orang-orang Nasrani ya, semuanya pada ketakutan. Orang-orang Ortodok di Nasrani Ortodok di dalam gereja Hagia Sophia itu takutan semua. Tapi ketika Sultan Mehmet masuk dengan tenang, justru beliau membawa ketentraman. Sultan Al-Fatih mengatakan begini, kalian tidak perlu takut, mulai hari ini hidup kalian sama dengan hidup kami, harta kalian sama dengan harta kami, kehormatan kalian sama dengan kehormatan kami, dan kalian bebas menjalankan agama sesuai dengan keyakinan kalian. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sultan Al-Fatih sudah mencontoh dan menteladani Rasulullah SAW. Walaupun beliau pemenang perang, beliau tidak pernah memaksakan agama, karena memang berislam itu tidak boleh dipaksakan. La ikraha fiddin, karena agama soal keyakinan. Inilah ajaran dari Rasulullah SAW. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa hikmahnya dari ini semua? Yang pertama, seorang Al-Fatih itu punya visi yang jelas dalam kehidupan. Dia sebagai anak muda punya cita-cita yang jelas. Apa cita-citanya? Tidak tanggung-tanggung. Cita-cita Al-Fatih ini bukan sekedar menaklukkan kota, ingin menjadi orang yang dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik panglima. Jadi visinya itu adalah menjadi orang yang mewujudkan impiannya Rasulullah SAW, mewujudkan bisarohnya Rasulullah SAW. Nah, ini luar biasa, impiannya itu ukhrawi, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, karena impian ini, dia punya program hidup yang jelas. Dari kecil sudah terbiasa dengan Quran, 30 juz sudah hafal, sudah terbiasa dengan menguasai 6 bahasa dunia, sudah terbiasa dengan tahajud, sudah mengerti dengan ilmu fisika, dan dia diberikan ruangan kecil, satu kamar khusus di dalam istana kesultanan itu oleh ayahnya Sultan Murad yang kedua. Di dalam kamar khusus itu ada miniatur Konstantinopel, dan setiap hari dia masuk berpikir bagaimana cara menaklukkan kota itu. Ini memperkuat visinya, mengafirmasi keinginannya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa hikmahnya? Ada penyerahan yang total dari ayahnya Sultan Murad kedua kepada gurunya Syekh Syamsuddin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin anak kita sukses, satu, coba gali keinginan anak kita, impiannya, kuatkan impian anak kita. Kemudian yang kedua, bikin program agar anak kita mampu setapak demi setapak menuju kepada impian dan cita-citanya itu. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ini yang paling penting juga, serahkan pada gurunya total, jangan intervensi guru. Ini enggak guru anak kita menegur kita, kita datang ke sekolah ngamuk-ngamuk. Guru anak kita memberi hukuman kepada anak kita, hukumannya juga hukuman pendidikan, kita ngamuk, kita ancam guru anak kita laporkan ke polisi. Kalau begini caranya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya para guru, para pendidik kelak tidak akan berani lagi menegur kesalahan anak kita. Kenapa? Karena dia takut dilaporkan. Daripada takut dilaporkan, takut ditindak, takut diamuk oleh orang tua, biarkan sajalah. Siapa yang rugi akhirnya Bapak Ibu? Kita selaku orang tua tidak mendapat pendidikan yang sempurna dari guru-guru anak kita. Ini sebenarnya kearifan lokal Sumatera Barat tempo dulu Bapak Ibu. Bukankah dulu orang tua Sumatera Barat kalau menyerahkan anaknya ngaji kepada Buya di Surau, pasti orang tuanya membawa sebilah apa Bapak Ibu?
Rotan atau lidi ya Pak ya. Mungkin beberapa Bapak pernah mengalaminya Pak ya. Buya tolong didik anak saya jadi anak soleh, kan begitu kan kata orang tua kita ya Pak ya. Kemudian kalau nanti dia nakal, Buya boleh pukul anak saya pakai lidi, saya berikan kewenangan penuh pada Buya. Dan ketika kita dipukul waktu itu, Bapak berani ngadu ke rumah? Kalau kena pukul Buya berani ngadu Pak? Kenapa nggak berani ngadu Pak? Karena ditambah dipukul lagi ya. Begitulah orang tua dulu. Apabila Bapak dulu waktu kecil ngaji di surau, nakal, dipukul sama Buya, ceritanya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu nggak berani ngadu ke rumah. Kenapa? Kalau ngadu ke rumah bakalan bukan dibela, tapi justru dapat ekstra bonus dari ayah kita di rumah kan? Dipukul sekali lagi. Artinya apa? Ada kesesuaian, ada keselarasan antara orang tua dengan guru. Ini yang dicontohkan Sultan Murad yang kedua kepada putranya Al-Fatih terhadap gurunya Syekh Syamsuddin. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini 3 kunci ini ya. Kemudian yang keempat, apa hikmah ya dari perjalanan Al-Fatih ini ya? Hikmahnya dia punya tekad yang sangat kuat dan pantang untuk menyerah sebelum misi utamanya dan visi besarnya itu tercapai. Inilah kuncinya kenapa Al-Fatih meraih kejayaan. Kemudian yang kelima, dia berpegang teguh pada syariat Islam. Dia tidak mau menzolimi musuh walaupun dia sebagai pemenang perang. Dia tidak pernah berlaku zolim ya, Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Dan terakhir, sebelum kita tutup, ada kisah unik. Suatu malam ketika setelah menaklukkan Konstantinopel, beliau sudah bermukim tinggal di kota itu memerintah Turki Utsmani. Satu malam dia gelisah, nggak bisa tidur. Dia teringat masa kecilnya, pengalaman yang agak tidak menyenangkan terhadap gurunya. Dia datang, dia ketuk pintu kamar gurunya. Dia, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam anakku. Masuk, kata Syekh Syamsuddin. Ada apa anakku? Lalu kemudian Sultan Al-Fatih mengatakan, Syekh, saya nggak bisa tidur. Saya teringat pengalaman yang tidak mengenakan saya. Saya ingat waktu kecil engkau pernah pukul saya, padahal saya yakin saya nggak salah waktu itu. Apa betul itu Syekh? Lalu apa kata Syekh Syamsuddin? Dengan tersenyum Syekh Syamsuddin mengatakan, anakku, aku sudah lama menunggu waktu terindah seperti saat ini. Kenapa baru sekarang kamu berani bertanya pada saya? Begitulah orang yang sudah takzim sama gurunya, sudah ihtiram sama gurunya, nggak berani dia menentang gurunya. Sudah jadi orang dia, baru dia tanya kenapa dulu begitu. Apa jawab Syekh Syamsuddin? Benar nak, waktu itu saya sengaja memukulmu, kamu tidak melakukan kesalahan. Terkejutlah Sultan Al-Fatih ini. Syekh, berarti engkau sudah melakukan satu kezoliman pada saya karena engkau pukul saya tanpa saya melakukan kesalahan. Dengan tersenyum Syekh Syamsuddin mengatakan, nak, aku sengaja melakukan itu padamu karena kamu itu calon khalifah, pemegang kekuasaan. Aku sengaja menzolimi dirimu agar kamu merasakan bahwa dizolimi itu tidak enak. Kezoliman tidak membuat orang bisa tidur nyenyak seperti yang kamu rasakan. Kenapa saya ingin kamu merasakan dizolimi itu? Agar kelak ketika kamu jadi khalifah, kamu sekali-kali tidak akan menzolimi rakyatmu karena kamu sudah tahu rasanya bagaimana dizolimi itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, beginilah rupanya cara orang-orang generasi emas Islam itu dididik. Mereka ihtiram pada guru, apapun yang dilakukan gurunya dia nggak pernah protes. Dia berbaik sangka dengan semua apa yang dilakukan gurunya. Akhirnya sejarah itu terbukti, namanya harum sampai sekarang. Bahkan banyak orang tua muslim terinspirasi memberikan nama anaknya Al-Fatih. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Semoga kisah ini dapat memotivasi kita orang tua untuk menteladani langkah ayahnya Al-Fatih dalam mencetak generasi segemilang Sultan Muhammad Al-Fatih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.